Saya dengan Widya Ningrum akan mempresentasikan mengenai penerapan teori-teori belajar. Yang pertama yaitu teori belajar penerapannya memiliki beberapa langkah. Yang pertama, guru menyusun bahan ajar atau materi dengan lengkap, mulai dari materi yang sederhana hingga materi yang kompleks. Yang kedua, guru memberikan contoh kepada peserta didik melalui instruksi selama mengajar. Yang ketiga, guru memperbaiki kesalahan baik pada materi maupun pada siswa apabila kesalahan tersebut terjadi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, guru memberikan banyak latihan kepada peserta didik agar perilaku peserta didik itu terbentuk. Kemudian yang kelima, evaluasi. Evaluasi yang guru berikan terhadap peserta didik sebatas pada apa yang terlihat. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu guru memberikan penguatan terhadap peserta didik setelah pembelajaran tersebut berlangsung. Yang kedua yaitu teori konstruktivisme. Seperti yang kita ketahui bahwa pada teori ini pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Adapun penerapan pada teori konstruktivisme, yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar. Pada poin ini, guru memberikan tugas kepada peserta didik, kemudian peserta didik memberikan perilaku atau munculnya perilaku mandiri serta inisiatif dalam menyelesaikan tugas yang diberi. Langkah yang kedua yaitu guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merespon pertanyaan tersebut. Langkah yang ketiga, guru mendorong peserta didik untuk meningkatkan cara berpikir tingkat tinggi atau biasanya kita sebut dengan high order thinking, sehingga guru dapat memacu peserta didik untuk berpikir secara kritis. Yang keempat, peserta didik terlibat dalam pengalaman yang menantang, sehingga mendorong peserta didik untuk berdiskusi atau berdialog dengan peserta didik yang lain. Yang keempat, siswa mengubah dan menguatkan gagasan yang dimiliki melalui diskusi aktif, baik dengan sesama peserta didik maupun dengan guru. Selanjutnya adalah guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif dalam hal untuk menguatkan gagasan yang Selanjutnya yang ketiga yaitu teori kognitif sosial. Pada teori ini kita ketahui bersama bahwa kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar ditingkatkan melalui pengamatan sosial. Adapun penerapan teori kognitif sosial pada pembelajaran, diantaranya yang pertama, guru meminta kepada peserta didik untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui jurnal atau laporan harian tentang pengalaman apa saja yang mereka lakukan atau kegiatan apa saja yang mereka kerjakan pada pengalaman mereka tersebut. Yang kedua adalah diskusi. Guru meminta kepada peserta didik diskusi yang dilakukan oleh peserta didik berdasarkan apa yang diajarkan oleh guru kepada peserta didik. Yang ketiga,
membantu peserta didik untuk menemukan solusi yang baru terhadap permasalahan dalam pembelajaran yang peserta didik hadapi. Yang keempat, guru meminta kepada peserta didik untuk menjelaskan ide atau pemikiran dari peserta didik. Langkah yang kelima yaitu guru membantu peserta didik untuk memahami dan mengeksplorasi antara satu ide dengan ide yang lain serta bagaimana cara menghubungkannya. Langkah yang keenam yaitu meningkatkan pengetahuan dan daya ingat peserta didik dengan penggunaan visualisasi atau permainan dalam menyampaikan materi. Baiklah, itulah penerapan teori belajar dalam pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Alfitra. Saya dari program studi geografi. Terima kasih. Ada beberapa model-model pembelajaran yang terbentuk dari prinsip konstruktivisme. Yang pertama yaitu model pembelajaran jigsaw, yang kedua yaitu model pembelajaran inquiry, dan yang ketiga yaitu model pembelajaran CTL atau contextual teaching learning. Baiklah, saya akan menjelaskan model pembelajaran yang pertama yaitu model pembelajaran jigsaw. Nah, model pembelajaran jigsaw adalah model pembelajaran kooperatif dengan memungkinkan siswa untuk belajar secara berkelompok, dengan masing-masing siswa bertanggung jawab pada satu topik atau bahasan yang kemudian akan dikolaborasikan dengan kelompok lain sehingga membentuk pengetahuan yang utuh. Model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran inquiry. Nah, model pembelajaran inquiry ini merupakan model pembelajaran yang dapat mengaktifkan proses belajar siswa dan dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, sekaligus dapat melatih keterampilan berkolaborasi secara terbuka bagi peserta didik. Untuk model pembelajaran yang ketiga yaitu model pembelajaran CTL atau contextual teaching learning. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang menekankan keterlibatan siswa secara penuh dalam menemukan materi yang akan dipelajari dan kemudian dihubungkan dengan situasi di kehidupan nyata. Halo, nama saya Siti Nurhaliza. Saya dari program studi pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait kasus yang pertama, yang mana Tania berusia 7 tahun memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Nah, sebelum kita membuat rencana untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, ada baiknya kita mengidentifikasi atau mencari tahu terlebih dahulu masalah yang dialami oleh siswa tersebut. Nah, dalam kasus ini, saya melihat bahwa Tania memiliki pola pikir fixed mindset. Baik, mungkin teman-teman ada yang bertanya apa itu mindset dan apa itu fixed mindset. Jadi mindset sendiri adalah suatu cara berpikir yang menentukan perilaku, cara pandang, dan masa depan seseorang. Nah, fixed mindset ini adalah suatu pola pikir di mana orang-orang menganggap bahwa kemampuan dasar maupun sifat mereka adalah sesuatu yang fix, yang tidak bisa diubah atau dikembangkan. Kemudian muncul pertanyaan, apakah mindset dapat diubah? Jawabannya ya. Pada dasarnya, mindset dapat diubah. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pola pikir seseorang. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga. Yang kedua, faktor lingkungan masyarakat. Yang ketiga, faktor pendidikan. Kemudian yang keempat, faktor dari diri seseorang tersebut. Nah, yang saya highlight di sini adalah pendidikan, yang mana pendidikan bisa mengubah pola pikir seseorang. Contohnya, ketika kita sekolah dahulu, kita mungkin pernah melihat atau mendengar guru mengatakan kata bodoh pada siswa yang tidak bisa mengerjakan tugas. Tanpa sadar, guru tersebut telah membentuk pola pikir dari siswa tersebut.
Nah, setelah kita mengetahui permasalahan mendasar yang ada pada siswa, kemudian kita sebagai guru akan membuat rencana untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama adalah merubah pola pikir atau mindset siswa. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa ternyata mindset atau pola pikir itu bisa diubah. Dan kita sebagai agen pendidikan, dalam hal ini sebagai guru, kita harus mampu membentuk atau merubah dari mindset siswa ke arah yang lebih baik. Misalnya, guru bisa mengatur cara bicara pada siswa dengan memuji hasil belajar siswa. Kemudian cara yang kedua adalah berdiskusi secara personal terkait apa yang diinginkan dan dirasakan oleh siswa. Dalam hal ini adalah tanya. Cara yang ketiga, membangun rasa percaya diri siswa. Cara yang keempat, membuat pembelajaran menarik, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa. Dalam hal ini adalah nah, itulah tadi penjelasan mengenai cara-cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Baik, adapun teori belajar yang cocok untuk diterapkan pada kasus tersebut, dalam hal ini Tania, adalah teori belajar behavioristik. Karena untuk meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu dengan cara memberikan stimulus. Nah, stimulus di sini yang saya maksud adalah berupa pujian dan hadiah yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan Sandra yang berumur 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan orang lain atau teman-teman di kelas. Jadi dari teori belajar dan juga model-model pembelajaran dan sederhana tadi, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan Sandra ini. Yaitu pertama, menggali permasalahan yang dialami oleh Sandra sehingga mengetahui penyebab kenapa dia banyak diam dan juga meremehkan orang lain. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman kepada setiap anak bahwa setiap orang atau setiap anak lahir untuk memiliki kelebihan masing-masing, sehingga mereka memiliki kelebihan sesuai dengan minat dan bakatnya. Seseorang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, memberikan pembelajaran berbasis kelompok agar Sandra bisa menghargai kemampuan dan juga kondisi siswa lainnya, sehingga perasaan tadi itu bisa dihilangkan pelan-pelan. Kemudian yang keempat, memberitahukan dampak positif dari proses kerjasama kelompok, sehingga nantinya dia memiliki rasa penghargaan terhadap orang lain. Perkenalkan, saya Yuli Trisyaningsih akan membahas kasus Robert, seorang anak yang memiliki sedikit minat belajar di sekolah dan saat ini tinggal bersama bibinya. Dalam kasus ini akan dibahas beberapa hal terkait apa, mengapa, dan bagaimana. Seperti yang disebutkan dalam kasus ini bahwa Robert memiliki sedikit minat belajar di sekolah. Untuk itu yang perlu kita ketahui pertama yaitu apa itu minat belajar. Minat belajar merupakan dorongan dalam diri seseorang untuk dapat melakukan sesuatu yang membuatnya senang atau tertarik. Minat belajar peserta didik sangat berperan penting dalam proses pembelajaran, sehingga perlu ditumbuh kembangkan sesuai dengan minat peserta didik itu sendiri. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa minat belajar peserta didik tidaklah sama. Ada peserta didik yang memiliki minat belajar yang tinggi. Ada peserta didik yang memiliki minat belajar sedang, bahkan rendah. Untuk mengetahui minat belajar dari peserta didik itu sendiri, dapat dilihat dari indikator minat peserta didik yang berupa perasaan senang, kemudian ketertarikan peserta didik, kemudian keterlibatan peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran atau dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kasus ini, untuk meningkatkan motivasi belajar Robert itu dapat dikaji menggunakan teori sosial kognitif. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu terkait bagaimana penerapan teori sosial kognitif dalam kasus Robert ini.
sebagai seorang guru dalam menerapkan teori kognitif itu harus fokus. Jadi perlu fokus terhadap proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat sesuai dengan fungsi kognitif mereka. Nah, dalam kasus Robert ini, guru bisa saja melibatkan siswa tersebut ke dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu meminta Robert untuk menyampaikan ide atau pendapat yang ia miliki di depan teman-temannya. Kemudian contoh yang kedua yaitu memberikan waktu kepada Robert untuk bertanya. Jadi kita berikan kesempatan kepada dia untuk bertanya. Kemudian selanjutnya yaitu bisa meminta Robert untuk membuat jurnal atau laporan terkait kegiatan sehari-hari. Kemudian yang terakhir yaitu bisa menggunakan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi, sehingga Robert dan juga peserta didik lainnya itu lebih tertarik dalam kegiatan pembelajaran. Beberapa contoh tersebut merupakan upaya-upaya yang bisa dilakukan guru dalam meningkatkan minat belajar ataupun motivasi belajar siswa.